يحب ربنا ويرضى الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma para jamaah Masjid Al-Falah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang begitu banyak yang tiada mungkin untuk kita menghitungnya. Salawat teriring salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kerabat, sahabat serta pengikut beliau yang istiqamah hingga akhir zaman. Amin. Pripun kabare Bapak Ibu, sehat sedaya? Alhamdulillah. Semoga kesehatan yang Allah berikan kepada kita menjadi kesehatan yang diberkahi dan manfaat. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita masih terkait mimpi yang baik, mimpi dari Allah Ta'ala. Jadi memang pembahasan ini cukup panjang ya, kita coba persingkat, namun ada hal-hal yang memang perlu untuk disampaikan ya, kaidah-kaidah tentang mimpi yang baik agar menjadi ilmu dan wawasan bagi kita. Pembahasan tentang mimpi yang baik ini kita telah bahas mimpi bertemu dengan Allah, mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita sedikit singgung kembali mimpi bertemu dengan roh orang yang telah meninggal dunia. Jadi itu adalah mungkin, ya Pak. Itu bagian dari mimpi dari Allah Ta'ala. Dan hal ini sudah ma'ruf itu sudah dikenal di kalangan para ulama terdahulu. Sebagai contohnya bahwa Imam Ibnul Qayyim ya, dan Imam Ibnu Abi Dunya punya kitab judulnya Al-Manamat. Itu membahas tentang mimpi-mimpi. Kemudian Imam Ibnul Qayyim membahas di dalam kitab Ar-Ruh ya, itu disebutkan banyak sekali kisah-kisah bagaimana para ulama terdahulu mereka bertemu dengan sahabat-sahabat mereka, dengan teman-teman mereka, rekan-rekan mereka sesama ulama yang telah meninggal terlebih dahulu. Nah itu sering Pak, karena para ulama kan mimpi mereka itu baik-baik. Jadi kaidahnya Pak, semakin mimpi semakin seseorang itu soleh, semakin seseorang itu baik, maka potensi untuk mendapatkan mimpi yang baik dari Allah itu semakin sering. Saya ulangi Pak, semakin seseorang itu baik, soleh, dan kesolehan ini Allah yang maha tahu, ya Pak. Nah, terkadang kan orang kelihatan baik di hadapan manusia, tapi Allah yang maha tahu. Nah, sehingga kesolehan itu bukan hanya di mata manusia, tetapi Allah yang maha mengetahui tentang hal itu. Sehingga Allah akan berikan mimpi yang baik kepada orang yang baik. Semakin soleh orang tersebut, semakin sering Allah berikan mimpi yang baik dengan berbagai bentuknya. Ya, kita sebutkan secara global itu ada 4. Pertama mimpi melihat Allah, kedua mimpi melihat Rasulullah, ketiga mimpi bertemu dengan orang-orang yang sudah wafat ya, yang mendahulinya, dan keempat mimpi yang baik tapi
bentuknya beragam. Nanti kita jelaskan. Ya. Ini kaidahnya. Semakin orang itu baik, baiknya itu di mata Allah. Sehingga ketika dia tidur, Allah berikan mimpi yang baik. Atau tidak diberi mimpi. Maka kalau orang yang baik, Pak, orang yang soleh, dia jika tidak diberikan mimpi oleh Allah, dia tidak mimpi. Dia tidak mimpi. Dan jika mimpi, mimpinya adalah mimpi yang baik dengan berbagai bentuknya. Niku. Nah, itu sampai di sini ada gambaran nih, Pak. Ada gambaran nih. Jadi kadang ada orang tidur tidak bermimpi sama sekali. Berarti memang Allah tidak berikan mimpi. Karena kita jelaskan, dan ini Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau juga membahas tentang mimpi ini di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Ada bab di dalam kitab Riyadhus Shalihin judulnya Babu Ar-Ru'ya, bab tentang mimpi, wa ma yata'allaqu biha, dan yang terkait dengan mimpi tersebut. Belum menyebutkan banyak hadis, ya. Di antaranya beliau menyebutkan, ya, hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, lam yabqa, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, lam yabqa minan nubuwati illal mubasyirat. Lam yabqa, tidaklah tersisa, minan nubuwati, dari kenabian, illal mubasyirat, kecuali al mubasyirat. Qalu, para sahabat bertanya, wamal mubasyirat, wahai Rasulullah, apakah al mubasyirat? Al mubasyirat itu kalau secara bahasa berita-berita yang baik atau kabar-kabar gembira. Beliau sallallahu alaihi wasallam menafsirkan yang dimaksud al mubasyirat adalah ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang baik. Jadi kenabian sudah terputus, tapi ada bagian dari kenabian yang itu bukan wahyu, tapi berupa petunjuk dari Allah Ta'ala. Nah, kita kan lagi masih bahas petunjuk Allah kepada manusia. Di antaranya apa? Al-mubasyirat, mimpi yang baik. Karena ini bagian dari petunjuk Allah Ta'ala, bagian dari kenabian, ya, maka yang paling berhak untuk mendapatkannya adalah para pewaris Nabi, sinten Pak? Para ulama dan orang-orang soleh yang baik, yang soleh menurut Allah, bukan cuma soleh menurut manusia. Nah, dan kaidahnya, ya, di dalam riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya, Imam An-Nawawi masih menyebutkan riwayat hadis, asdaqukum ru'ya asdaqukum hadisan. Yang paling baik atau yang paling benar mimpinya adalah orang yang paling benar ucapannya. Ini kaidah, Pak. Yang paling benar mimpinya adalah orang yang paling benar ucapannya. Semakin orang itu jujur, semakin orang itu baik, semakin orang itu soleh, maka Allah akan berikan mimpi yang baik. Bentuknya tadi kan secara umum ada 4. Mimpi melihat Allah, mimpi melihat Rasulullah SAW, mimpi bertemu orang yang telah wafat, dan mimpi yang baik lainnya. Mimpi yang baik apa? Banyak contohnya, nanti kita sebutkan, ya. Nah, sampai di sini ada gambaran, Pak. Jadi kita lanjutkan lagi. Saya sebutkan contoh dari sekian banyak contoh, ya. Saya sebutkan contoh dari kisah yang dinukil oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab Ruh, dan ini juga disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya di dalam kitab Al-Manamat. Ini setelah kita kemarin jelaskan tentang nopo ayat di dalam surat An-Nisa ayat 69. Allah Ta'ala firmankan, wa man yuti'illaha war rasula
faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka dari 4 golongan: para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solehin. Ini tingkatan kesolehan ada 4. Ya, maka mereka ini adalah manusia-manusia yang paling berhak mendapatkan mimpi yang baik. Dari pertama para nabi dan rasul, kedua para siddiqin. Siddiq adalah orang yang jujur, orang yang benar. Nah, tadi sudah kita sebutkan hadisnya, asdaqukum ru'ya asdaqukum hadisan. Orang yang paling benar mimpinya itu orang yang paling jujur ucapannya di alam nyata. Niku Pak. Kenapa? Karena hubungnya erat sekali. Kejujuran itu, ya, itu adalah tanda kesolehan. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yastuqu hatta yuktaba 'indallahi siddiqan. Jadi orang yang jujur, orang benar ucapannya, itu potensi mendapatkan mimpi yang baik itu lebih banyak. Kalau Allah tidak berikan mimpi yang baik, tidak ngimpi. Paham nggih Pak nggih? Ketika syuhada, ya, ini tingkat kesolehan yang ketiga. Keempat, orang solihin secara umum. Nah, ini yang tadi, ya, tingkatan keempat, yang orang yang diberikan mimpi yang baik. Dan mereka inilah wahasuna ulaika rafiqa. Mereka adalah sebaik-baik pendamping. Nah, saya ulangi kembali penjelasan Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab Ruh agar kita semakin faham tentang makna dari ayat ini, ya, terkait dalam pembahasan kita. Wa hadhil ma'iyatu, dan kebersamaan ini, kebersamaan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat dari 4 golongan tadi, sabitatun, telah tetap, fid dunya, di dunia, wa fil barzakh, dan di alam, wa fidaril barzakh, dan di dalam alam barzakh, wa fidaril jaza, dan di dalam alam akhirat, di alam pembalasan. Wal mar'u, dan seseorang, ma'aman ahabba, bersama yang dia cintai, fi hadhihi duri thalathah, di 3 negeri ini. Kalau kita cinta kepada Nabi, kepada para ulama, kepada para sahabat, kepada salafus soleh, maka insya Allah akan Allah pertemukan kita. Di dunia tidak bisa ketemu, maka ketemu di mana? Di alam barzakh. Atau sudah Allah ketemukan di mana? Di dunia, tapi di alam mimpi. Jelas ya Pak? Jadi mungkin nggak kita ketemu mereka? Mungkin, sekalipun kita masih di dunia, tapi bukan di alam nyata, di alam mimpi. Jelas ya Pak? Dan para ulama juga menjelaskan bahwa bertemu Nabi SAW itu mungkin di alam nyata, di alam mimpi, di alam mimpi, di alam nyata tidak benar. Jadi kalau ada sebagian orang-orang yang mengklaim kalau baca istilahnya sholawat ini, baca ini, nanti Nabi hadir, ya, Nabi hadir di majelis itu tidak benar. Harus ada dalilnya, kan itu perkara ghaib. Harus ada dalilnya. Itu perkara ghaib. Maka kita minta dalilnya mana? Kan itu perkara ghaib. Ghaib tidak boleh kata sembarang orang, harus ada dalilnya. Jelas ya Pak ya? Nah, jadi di dunia mungkin bertemu dengan mereka, tapi di alam mimpi, bukan di alam nyata. Atau nanti di alam barzakh rohnya dipertemukan bareng-bareng dengan para nabi atau para siddiqin atau para syuhada atau dengan para solihin. Dan nanti di akhirat dibarengkan di mana? Di surga. Nah, ini saya sebutkan
kisah yang dari sekian banyak kisah, banyak sekali kisah di mana para ulama itu bertemu dengan temannya, sahabatnya, saudaranya, sesama ulama di alam mimpi. Padahal mereka itu sudah meninggal yang mereka temui itu. Ini saya bacakan di dalam kitab Ruh, ya. Wa qala Abdullah ibn al-Mubarak. Abdullah ibn al-Mubarak mengatakan, Ra'aitu Sufyan ats-Tsauri fil manam. Aku melihat Sufyan ats-Tsauri fin naumi, di dalam tidurku. Faqultu lahu ma fa'alallahu bika, apa yang Allah perbuat terhadap engkau. Jadi ini kan Abdullah bin Mubarak dengan Sufyan ats-Tsauri ini kan sesama ulama, saling mencintai sesama hidup mereka. Nah, qadarullah Sufyan ats-Tsauri meninggal duluan. Kemudian Abdullah bin Mubarak mimpi ketemu Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Tanya, lawang temen nggih, kan tanya. Ya. Ma fa'alallahu bika, apa yang Allah perbuat terhadap dirimu? Qala, ya. Beliau mengatakan laqitu Muhammadan wa hizbahu. Aku bertemu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan golongan beliau, yaitu para sahabat atau juga para nabi yang lain dan juga para sahabat. Jadi rohnya Sufyan ats-Tsauri sudah bersama Rasulullah SAW dan para sahabat. Masya Allah. Tidak lama berselang, sekian lama kemudian Abdullah ibn Mubarak meninggal dunia. Kemudian Sakhr ibn Rashid berkata, ya. Sekarang Sakhr ibn Rashid ini juniornya Imam Muhammad Abdullah ibn al-Mubarak. Mimpi bertemu Abdullah ibn al-Mubarak. Ra'aitu Abdullah ibn al-Mubarak fi naumi ba'da mautihi. Aku mimpi bertemu dengan Abdullah ibn al-Mubarak di dalam tidurku setelah beliau meninggal dunia. Ya. Fakultu, maka aku bertanya kepada beliau, alaysa qad mitta, bukankah engkau sudah meninggal dunia? Qala bala. Abdullah bin Mubarak menjawab, iya benar. Ya. Qultu fama sana'allahu bika, apa yang Allah perbuat terhadap dirimu? Maka beliau menjawab, qala ghafarali maghfiratan ahatat bi kulli dzanbin. Allah telah mengampuniku dengan ampunan yang meliputi seluruh dosa-dosaku. Jadi, Masya Allah, dosa-dosa beliau sudah diampuni. Ya. Qultu, kemudian aku bertanya lagi, fa Sufyan ats-Tsauri, bagaimana dengan Sufyan ats-Tsauri, sahabatmu dulu yang meninggal duluan? Ya. Qala bah. Kalau bahasa kita kalau menunjukkan ketakjuban apa? Wis mantap atau apalah ya, Pak? Apa bahasa Cilacap ya? Wih, apa gitulah ya? Wih, apa gimana ya? Nah, apa? Wih apa ya? Wih. Nah, pokoknya ini kalau orang Arab zaman dulu bah ya. Luar biasa. Zaka, ya. Beliau mengatakan zaka ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Masya Allah. Jadi dijawab dengan ayat di mana ya Sufyan ats-Tsauri rahimahullah bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para sholihin. Masya Allah. Dan ini baru sekelumit kisah dari sekian banyak kisah, banyak sekali kisah-kisah tersebut. Andai kata mungkin ada yang sanadnya lemah, ada yang mungkin tidak kuat, tapi saling menguatkan berbagai kisah ini menunjukkan bahwa hal ini itu ma'ruf. Ma'ruf itu hal yang dikenal di kalangan para ulama terdahulu. Karena memang hal ini memang benar bahwa ya
ada kemungkinan pertemuan antara rohnya orang yang tidur dengan rohnya orang yang wafat. Dalilnya apa kemarin Pak? Mbok kelalen mbok. Tembe wingi lho Pak. Napa? Surat napa? Hah? Ora ditulis kowe lah jan. Surat Az-Zumar ayat pinten? Niku 42. Surat Az-Zumar ayat 42. Jelas ya Pak nggih? Dan secara umum para jamaah yang dirahmati Allah, misalkan ya seandainya sekarang prakteknya kita mimpi bertemu dengan orang yang meninggal dunia dari saudara kita, dari kerabat kita. Nanti kan kita lihat dulu. Ya, biar kita tahu ini kira-kira mimpi dari Allah apa dari jin. Nanti lebih terkait mimpi dari jin nanti pembahasannya nggih, setelah ini selesai dulu nggih. Nah, jadi kalau orang itu orang yang baik, kemudian orang yang jujur, soleh kan umum, ya Pak. Soleh itu umum, banyak tanda-tandanya. Terkait mimpi itu kejujuran lisan, kejujuran hati, kejujuran sikap. Termasuk di medsos jujur. Karena sekarang zaman medsos. Itu kalau orang itu jujur, ya, kemudian sebelum tidur sudah baca doa-doa sunnah-sunnah sebelum tidur. Nanti kita jelaskan, ya, ketika bahas tentang mimpi yang buruk, bagaimana melindungi mimpi biar tidak jin itu tidak masuk. Itu sudah dilakukan semua. Kok mimpi ketemu orang yang sudah meninggal? Husnudzon kepada Allah, kemudian kepada orang yang kita lihat, bahwa itu adalah pertanda yang baik. Kenapa? Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa arwah orang yang sudah meninggal kan ada dua. Al-arwah al-muna'amah, arwah yang mendapatkan nikmat, wal arwah al-mu'adzabah, arwah yang diazab. Kalau arwah yang diazab itu tidak mungkin berkeliaran, mereka sedang diazab, tidak mungkin pergi kemana-mana, tidak mungkin berkumpul dengan yang lain-lain, sedang diazab. Ora bakal ucul Pak, ora bakal ucul. Ibaratnya sedang dipenjara, mereka sedang diazab. Nah, al-arwah al-muna'amah al-mursalah, arwah yang sedang mendapat nikmat kubur, nikmat alam barzakh, dan arwah yang bebas itulah, itu yang bisa bertemu antara satu dengan yang lain. Bahkan Allah izinkan bertemu dengan rohnya orang yang sedang tidur. Jadi kita husnudzon berarti orang yang bisa, rohnya orang yang bisa bertemu dengan rohnya orang yang tidur, berarti mereka mendapatkan nikmat kubur. Karena kalau diazab tidak mungkin bisa ketemu. Apa maning ucul Pak, apa maning ucul ke alam dunia, itu hanya ke alam mimpi tok sudah. Penjelasan para ulama itu di alam mimpi ada penjelasannya. Ya. Adapun ucul ke alam dunia, ya, njaluk degan ijo, bubur abang putih, njaluk rokok klopot, kelembak menyan, itu jin. Apa maning pulang malam Jumat, dino malam Jumat ahli kubur tilik omah, nyuwun diwacake ayat Quran sekalimat. Apal mboten Pak? Dulu saya juga sering begitu nyanyikan ini. Tapi setelah saya belajar bahasa Arab, belajar tentang ini, sampai sekarang saya cari belum ketemu Pak. Di kitab apa penjelasan para ulama bahwa dino malam Jumat ahli kubur tilik omah. Ini harus kita luruskan. Kalau ada dalilnya kita yakini. Kalau tidak ada dalilnya mohon maaf, jangan kita yakini. Kita luruskan kepada masyarakat. Jelas nggih? Ini kan ayo tokoh-tokoh agama yang mengajarkan ini, minta tolong sampaikan kepada kita dalilnya. Saya kasih tahu dalilnya. Kalau dalilnya ada di kitab apa, kalau itu hadis kita cross check derajatnya.
Kalau itu perkataan para ulama, kita cek kitab apa. Di kitab apa kita cek nanti. Kalau betul ada, kita yakini. Gimana Pak? Tapi kalau tidak, ya ngapunten, jangan diajarkan. Kan itu masalah ghaib. Harus dengan dalil. Jelas sih Pak? Nah, lanjut. Jadi bertemu di alam mimpi saja, tidak mungkin ke alam dunia. Nah itu. Ini terkait jenis yang ketiga, mimpi yang baik berupa pertemuan antara roh orang yang masih tidur dengan roh orang yang sudah wafat. Maka kita husnudzon kepada Allah Ta'ala, ya, bahwa Allah mengampuni dan memberikan nikmat kepada orang yang sudah meninggal tersebut, dan husnudzon kepada orang tersebut yang kita temui yang sudah meninggal dunia, bahwa Allah memberikan nikmat kepada dia. Nah, sampai di sini ada gambaran ya Pak. Kemudian yang berikutnya yang keempat, mimpi yang baik yang dari Allah ini bentuknya berupa gambaran-gambaran. Gambaran apa? Melihat matahari, melihat rembulan, melihat surga, melihat laut, melihat pokoknya apa saja yang itu Allah kehendaki. Dan ini di dalam Al-Quran banyak. Tadi secara umum kaidahnya adalah, ya, mimpi yang baik itu diberikan kepada orang yang baik. Urutannya tadi Nabi, Siddiqin, Syuhada, Sholihin. Maka mimpi-mimpi yang paling baik itu mimpinya para Nabi dan Rasul. Kemudian mimpinya para Siddiqin, orang yang jujur. Kemudian mimpinya para Syuhada. Kemudian mimpinya para Sholihin. Jelas sih Pak nggih? Contoh Nabiullah Yusuf alaihi salam ketika masih kecil mimpi melihat matahari, rembulan, dan 11 bintang sujud kepada beliau. Nah, beliau ini anak yang soleh. Anak yang soleh. Sekalipun belum menjadi nabi, tapi anak yang soleh. Kemudian mimpi Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Mimpi dari Allah Ta'ala. Jadi menunjukkan perintah. Apalagi jika terulang sampai 3 kali. Mengapa kok Nabiullah Ibrahim yakin itu perintah dari Allah? Karena kaidahnya para ulama sudah paham, para nabi dan rasul itu, ya, jin nggak masuk ke mimpi mereka. Jelas ya Pak? Jadi nggak mungkin jin itu masuk ke mimpinya mereka. Kalau kita sing mimpi aneh-aneh lah, mungkin demit sing lebu Pak. Kalau nabi tidak. Pertama mimpi Nabiullah Ibrahim sudah yakin itu dari Allah, tapi masih berat. Masih belum yakin betul. 2 kali sampai 3 kali. Sudah 3 kali langsung dipanggil anaknya. Jelas ya Pak? Nah, itu di Al-Quran. Dan selain di dalam Al-Quran, Nabi SAW itu banyak sekali mimpi. Beliau mimpi, ya, banyak hal, ya. Apalagi di zaman Rasulullah SAW masih hidup, zaman wahyu masih turun, itu malah mimpi itu menjadi takrir, kemudian menjadi syariat. Ketika Nabi sudah mentakrir itu adalah syariat. Contoh mimpi terkait azan. Kalau panjenengan buka di kitab-kitab hadis tentang sejarah pensyariatan azan, sejarah nopo? Pensyariatan azan, ya. Itu kan termasuk Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani memasukkan hadis tersebut di dalam kitab beliau Bulughul Maram. Jadi kalau panjenengan punya Bulughul Maram di rumah Pak, nanti dibuka di bab azan. Imam Ibnu Hajar membawakan hadis, ya, riwayat Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Dawud, Ahmad dan yang lainnya, itu tentang bagaimana sebagian sahabat, ada sahabat
Abdullah ibn Zaid, ada sahabat Umar bin Khattab dan yang lain-lain, itu mimpi di sana itu diajarin azan, lafalnya seperti yang azan sekarang itu, terus qomat. Mimpi yang sama. Beberapa sahabat pagi-pagi langsung bertemu Nabi, dan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika sholat fardu itu kan beliau sunahnya balik kanan gitu. Terkadang beliau balik kiri. Apa hikmahnya? Beliau yatafaqqad ahwala ashabihi, melihat kondisi sahabatnya. Fulan nggak ada kemana? Apa sakit? Apa keluar Madinah? Apa kemana? Fulan nggak ada kemana? Nanti kadang ditanya aina fulan, ya. Dan termasuk ketika sholat subuh, beliau seringkali bertanya kepada para sahabat, adakah yang mimpi tadi malam? Ketika ada sahabat yang mimpi, dan beliau kan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau kemudian mentakbir ya mimpi tersebut. Karena para sahabat adalah minimal solihin, di antara mereka siddiqin, di antara mereka syuhada. Mereka semua minimal derajatnya adalah solihin. Begitu. Jadi ditanya, kalau ada yang mimpi sesuatu nanti ditakwil sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, termasuk kisah ini. Sebelumnya kan mereka musyawarah dulu di awal hijrah, pengen ngundang kaum muslimin untuk sholat jamaah, itu bagaimana caranya? Ada yang usul pakai api, ada yang usul pakai lonceng, ada yang usul pakai rebana. Akhirnya belum sepakat, dipending dulu. Nah, malamnya pada mimpi itu, kemudian pagi hari cerita ke Nabi. Kemudian sejak itu disyariatkan azan. Itu berlaku di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, zaman wahyu masih turun. Setelah wahyu terputus, maka mimpi tidak bisa menjadi syariat lagi. Jelas ya, Pak? Jadi andai kata kalau ada orang mimpi bertemu Allah sekalipun, atau mimpi bertemu Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, nyuruh ngamalin sesuatu yang itu tidak sesuai dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masih hidup, itu tidak benar. Karena bertentangan dengan syariat Nabi ketika masih hidup. Karena bukan zaman tasyri', bukan zaman pensyariatan. Jelas ya, Pak? Dan banyak yang lain-lain. Beliau pun sebelum jadi Nabi dan Rasul, beliau sekitar 6 bulan sering sekali bermimpi, ya, selama kisaran 6 bulan mimpi fajar terbit fajar. Ketika beliau masih fase bertahanus di Gua Hira. Nah, dan banyak mimpi-mimpi yang lain. Contohnya begitu banyak. Nah, saya lanjutkan sedikit ya. Tadi kan kaidahnya semakin orang soleh semakin benar mimpinya. Kalau orang soleh ya, maka mimpinya insya Allah mimpi yang baik, potensi mimpi baik lebih besar. Kalau Allah tidak berikan mimpi yang baik, ya tidak mimpi. Jelas sih Pak Ngi? Karena orang soleh niku kan dia jujur kepada Allah, jujur terhadap, kemudian jujur terhadap dirinya ya. Maka jin tidak mengganggu ke mimpinya, dan pikirannya pun tidak kacau. Nanti kan kita jelaskan jenis yang ketiga, mimpi yang dari endapan pikiran, memori yang rusak, ya, memori yang error. Jelas ya Pak Ngi? Nah, tadi kaidahnya itu. Namun terkadang berarti sering nopo jarang ya. Terkadang Allah berikan mimpi yang baik ya kepada orang yang tidak soleh, bahkan orang yang kafir, bahkan orang zalim. Loh kok kenapa? Ya, tujuannya itu bukan mubasyirat bagi mereka, bukan petunjuk, bukan kabar gembira bagi mereka, bukan. Tapi menjadi apa? Menjadi wasilah. Wasilah niku napa? Sarana agar takdir Allah, agar sunnatullah fil kaun itu terjadi. Agar sunnatullah fil kaun terjadi.
Contohnya banyak. Mulai dari ini kita sebutannya di Al-Quran dulu yang masih di surat Yusuf. Pertama mimpinya ya, Azizu Misra, ya, mimpinya Raja Mesir yang di zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Mimpi melihat 7 sapi betina gemuk dimakan sapi kurus. Kemudian mimpi 7 bulir gandum yang seger sama 7 bulir gandum yang kering. Nah, kemudian ditakwil sama Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Dari mana tahu kalau itu mimpi dari Allah? Ada takwilnya. Kalau mimpi yang bukan dari Allah itu kosong, nggak ada takwilnya. Cuma bunga tidur, tok. Jelas sih Pak Nggih. Ketika itu Raja Mesir sudah beriman belum? Belum. Kemudian mimpi 2 sahabat Nabi Yusuf yang dipenjara. Satunya mimpi a'siru khamra, itu memeras anggur ya untuk minuman fermentasi jadi khamr. Satunya lagi ya membawa roti, kemudian rotinya itu ditaruh di kepala, kemudian dipatuk oleh burung. Ditakwil juga sama Nabi Yusuf alaihissalam, menunjukkan itu ada maknanya berarti dari Allah Ta'ala. Ketika itu belum beriman, makanya sebelum mentakwil kan diajak didakwahi tauhid dulu oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Dibuka nanti di surah Yusuf Pak, itu kisahnya panjang. Nah, ini 3 mimpi Pak disebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Jadi porsi Al-Quran, porsi Islam terkait mimpi itu besar karena disebutkan banyak mimpi di dalam Al-Quran. Mimpinya Nabi Ibrahim, mimpinya Nabi Yusuf. Ya. Nah, ini. Kemudian zaman setelah itu, kalau kita mereview kisahnya Nabi Musa alaihissalam, kenapa sih beliau itu sampai ketika masih bayi dilarung di sungai Nil? Kenapa Pak? Karena Fir'aun itu merintahkan pasukannya nyembelih bayi-bayi laki-laki yang lahir di tahun itu dari kalangan Bani Israel. Kenapa kok memerintahkan begitu? Karena ini ada beberapa riwayat, tetapi yang masyhur di kalangan ahli tarikh bahwa Fir'aun itu mimpi ada api dari Palestina ya, membakar istananya, tapi rumah-rumahnya Bani Israel tidak terkena api itu. Kemudian mimpi itu ditakwil oleh para pembesar dan para dukun, para penyihir di kerajaan itu, bahwa tahun itu akan lahir bayi dari kalangan Bani Israel yang akan menggulingkan istananya. Nah, kalau memang benar itu, ini riwayat yang masyhur ini benar nyatanya, bahwa ya mimpi itu dari siapa? Dari Allah Ta'ala. Agar apa? Agar sunnatullah fil kaun terjadi. Coba Pak, kalau Raja Mesir tidak mimpi 7 ekor sapi, Nabi Yusuf jadi menteri tidak? Akan jadi menteri dia jika tidak diawali mimpi? Tidak bakal. Kalau 2 sahabat itu tidak mimpi, Nabi Yusuf akan bebas dari penjara tidak? Tidak. Itu semua adalah agar sunnatullah fil kaun terjadi. Apalagi berkaitan dengan hajat orang banyak. Ini kan Nabi Yusuf jadi menteri, hajat seluruh Mesir. Nah, tidak hanya Nabi Yusuf tok. Allah ingin agar takdirnya terjadi lewat tadi mimpi. Termasuk Fir'aun diberikan mimpi agar terjadilah apa yang Allah takdirkan. Nabi Musa alaihissalam ketika masih bayi dilarung sampai akhirnya sampai ke istana. Fir'aun diasuh oleh istrinya Asiyah bintu Muzahim ya. Terus seperti itu terjadi. Contoh lagi Pak, sumur Zam-Zam. Kalau kita lihat sejarahnya Pak di kitab-kitab tarikh, saya sebut satu contoh di kitab Ar-Rahiqul Makhtum karya Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri. Itu sumur Zam-Zam itu ada di zaman siapa?
zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, gimana? Berlalu zaman itu sumur Zam-Zam di zaman jahiliyah itu terkubur. Entah bagaimana sebabnya, para ahli tarikh berbeda sebab. Ada yang mengatakan karena diserang oleh suku lain, ada yang mengatakan sengaja dikubur, ya. Nah, itu mengapa sumur Zam-Zam ketemu? Itu di zaman jahiliyah sumur Zam-Zam itu masih kependem, Pak. Kependem. Makanya sebelum rihlah perjalanan dagang, mereka itu betul-betul kesulitan karena sumur Zam-Zam terpendam, tidak diketahui di mana. Ya, sehingga mereka kesulitan air. Di lembah yang tandus yang kering nggak ada air, kan susah sekali. Mereka betul-betul kesulitan. Nah, kapan sumur Zam-Zam itu ketemu? Di zaman kakek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sinten? Abdul Muthalib. Coba panjenengan cek kisahnya. Itu diawali kisah apa? Abdul Muthalib mimpi menggali sumur Zam-Zam dan ditunjukkan tempatnya di mimpi itu. Tempatnya ditunjukkan detail, Pak. Kemudian besoknya betul-betul digali di tempat persis yang ditunjukkan dalam mimpi, ketemu benar-benar. Awalnya dibully sama orang-orang Quraisy yang lain, lagi ngapain gitulah ya. Nah, ternyata setelah digali terus, awalnya nggak dipedulikan. Tapi ketika digali terus muncul airnya, heboh itu. Orang Quraisy heboh. Akhirnya pengen rebutan, ingin bantu. Tidak, ini cuma urusanku. Yang dapat mimpi itu aku. Iya. Nah, sampai di situ ketemu sumur Zam-Zam, ketemu di zaman Abdul Muthalib, dan ada pedang, ada perisai, dan ada 2 pangkal pelana yang terbuat dari emas. Yang itu di kitab tarikh itu dijelaskan, itu ditempa kembali, didaur ulang oleh Abdul Muthalib, dijadikan kusen palang pintunya Ka'bah. Kemudian pelana emas itu yang dijadikan untuk apa itunya, pegangannya. Itu sejarahnya di situ. Dari diawali menggali sumur Zam-Zam, Allah tunjukkan tempatnya. Waktu itu Abdul Muthalib sudah beriman belum? Belum. Ya, Allah tunjukkan lewat mimpi, sehingga itu sumur Zam-Zam ketemu kembali. Makanya semenjak itu Abdul Muthalib itu masya Allah dianggap orang-orang yang paling berjasa bagi Quraisy ketika itu. Kenapa? Menemukan sumber air Zam-Zam kembali yang dikubur oleh suku Jurhum, ya, ketika itu yang ngubur suku Jurhum ketika itu. Nah, ketemu kembali sehingga mereka kembali mendapatkan sumber kehidupan. Karena namanya air kan, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Allah menjadikan kehidupan itu sebabnya dari air, apalagi air Zam-Zam, air yang luar biasa, air yang diberkahi. Nah, cukup dulu, Pak. Tidak ada pertanyaan, nggih. Nah, waktunya habis. Jadi terkadang sekali lagi orang yang tidak beriman, ya, orang yang bahkan zalim sekalipun, Allah terkadang berikan mimpi kepada dia, terkadang agar sunnatullah fil kaun terjadi. Nah, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas, ya, terkait mimpi yang buruk, mimpi dari syaitan. Dan mungkin sebelum itu kita akan bahas sedikit terkait takwil mimpi, ya, takwil mimpi. Insya Allah pada pertemuan berikutnya. Ya, kita akhiri, Pak. Tidak ada pertanyaan, nggih. Kita akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah. Ngapunten atas segala kekurangan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.